belum di ini. Oh, di sini. Ini ya? Ibu di sini. Pertama. Apapun tuh, gimana aja deh. Macam aja lah. Selibit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yughayyiru qulubana wa afsana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah Allah SWT semua. Hari ini kita sama-sama berkumpul mengevaluasi kegiatan ini setelah kemarin kita laksanakan, dan tentunya kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan Allah memberikan
salawat dan salam sama-sama kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah hari ini bertepatan juga sudah sepekan ini kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan tentunya alhamdulillah ini kita ada anggota baru, ada baru jadi dia panggilnya siapa ya? Belum bisa dipanggil siapa. Maka silakan dulu bisa perkenalan dulu ya, lebih ini ya. Assalamualaikum. Nama saya Dini Sabila, jadi waktu Adini. Anjing tinggal di mana Mbak ini? Tinggal di daerah Cagar Alam, Belanda Alam. Ya, saya agak baik. Kamu sudah Lulusan Musik. Oh saya masih ada di situ. Namanya saya. Iya, masih ada. Saya belum. Oke, kita sih. Sakit kalau begini dulu saya. Bibiannya ada. Iya, ya, terima kasih Bu Adini atas perkenalannya. Mudah-mudahan bisa saling sinergi ya, dan sinergi saling bekerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP terkhusus umumnya di SD mudah-mudahan bisa bersinergi. Hari ini langsung masuk, langsung tadi disajikan dengan beberapa jam, dan nanti mungkin bisa bisa cepat belajar ya, walaupun mungkin Wadi ini baru menginjakkan kaki di dunia SMP ya, ya insya Allah nggak ada masalah. Kalau sekarang itu kan masih kurikulum 2020 merdeka ini ya, saya supaya untuk kerja, jadi kita dituntut untuk bisa beradaptasi, bisa bekerja secepat mungkin insya Allah. Dasarnya tidak susah, nanti kemauan kita yang memang sumber kita yang harus ada. Baik, terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di pekan ini juga mungkin saya mengingatkan kembali, insya Allah besok tanggal 9 tanggal 29 Juli ya, insya Allah kita akan mengadakan panen meeting yang tadi ini juga akan mengundang Bunda yang mengundang pembicara, tapi memang sepertinya tidak dulu ya Bu. Nanti insya Allah mungkin naik dari waktu kita akan adakan khusus, karena kalau waktunya mungkin agak sedikit mepet. Sepertinya biasanya kalau tahun kemarin kan kita ada program seperti ini, kemudian ada nama masalah karena kita pemaparan dan jadi biasanya sehingga kalau itu yang membuat bikin lembar berikutnya. ada itu mungkin nanti akan ada khusus untuk Ya, para jadi meeting yang kopi memang dia. mengundang mungkin ahli di pendidikan sehingga bisa Nah, udah kamu bikin lagi. pencerahan kita semua insya Allah. Bapak dan Ibu semua, tentunya beberapa agenda yang akan kita laksanakan di bulan besok tuh mulai akan terlaksana. Salah satunya juga adalah LKS yang paling pertama ya. LKS dulu apa kemudian dulu mungkin? LKS dulu terus. LKS dulu ya. Proses terus LKO. Oh iya, LKS. LKS sekolah. Ya. Berarti nanti akan dilaksanakan LKS yang insya Allah juga mudah-mudahan hari ini masih menerawang tempatnya ya, karena tempat yang kemarin itu memang tidak direkomendasikan, direkomendasikan oleh pembina dan yayasan karena kondisinya mungkin tidak memungkinkan untuk anak seusia SMP. Jadi insya Allah nanti kita carikan solusi yang lain.
Dan hari ini insya Allah kita juga akan mendengarkan, menyimak dan belajar bersama terkait dengan ada isi calon guru penggerak. Dan insya Allah ada dua materi kita ya, dari sampai ke konsentrasi dan mandiri. Dan ada Bu Ita Atia, insya Allah dan juga Bu Laila Tunisia, insya Allah akan memberikan praktek baik atau mungkin sharing terkait dengan budaya positif di sekolah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan akan memberikan tambahan isi supaya juga kita bisa membudayakan positif di sekolah kita insya Allah. Baik, mungkin terakhir dari saya Bu Wafdi, silakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman langsung aja ke adik selanjutnya, yaitu diseminasi guru penggerak dari Bu Rizky dan Bu Ipa kepada penasihat. Baik, terima kasih Bu Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, salam kenal Bapak dan Ibu guru. Saya dengan kami di sini berbagi tentang budaya positif. Ya, insya Allah kami akan pengimbasan. Kami dari tim CGP dari SIT Tunas Bangsa Angkatan ke-8, CGP Angkatan 8 dari Kota Depok. Baik, pengimbasan materi ini judulnya adalah budaya positif oleh saya sendiri Tatia dan Ibu Laila Tunisvi di sebelah saya. Yang pertama adalah makna disiplin. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang memaksa kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama aja, sebab jikalau kita tidak mampu melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Disiplin positif itu terbagi menjadi 3, yaitu disiplin positif adalah proses pembelajaran. Yang berikutnya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Kemudian disiplin sama sekali berbeda dengan hukuman, meski disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Ya, jadi di sini kita tidak menggunakan hukuman. Baik, sebagai pengingat bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang memaksa kita dengan sekeras. Nah, ini yang tadi hanya diingatkan saja. Baik, contoh budaya positif. Contohnya dari budaya positif adalah ketika seorang siswi sering mengumpulkan tugas guru, menanyakan mengapa dia terlambat guru menanyakan mengapa dia terlambat mengumpulkan tugas dengan cara persuasif. Setelah itu guru menanyakan nilai kebaikan hati apa yang harus ditingkatkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Kemudian guru membimbing siswa untuk menemukan solusi agar bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Positif ini terus didampingi guru, dibiasakan di kelas dan terus dievaluasi sehingga menjadi budaya yang positif dan diterapkan di sekolah atas kesadaran siswa, jadi bukan karena aturan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi teman-teman semua di sini ada perbedaan antara teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Baik. Baik, kita sama-sama saling sharing materi ya, karena untuk membentuk sebuah budaya positif tentunya kita harus
menyamakan persepsi terlebih dahulu. Dan di sini kita sifatnya adalah sharing ya, Bu Ita ya. Iya. Apa yang materi yang sudah kita dapat, kemudian melakukan pembahasan terhadap teman-teman. Tadi ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, bahwa Ibu Bapak bisa melihat sebuah tayangan. Bapak Ibu, silakan bayangkan salah seorang murid Anda, dia yang selalu mengerjakan tugas tepat waktu, berusaha tidak datang terlambat, semua dikarenakan dia tidak ingin kena poin dari kesiswaan. Kemudian bayangkan murid Anda yang lain tidak hanya mentaati peraturan, murid yang ini selalu mengikuti perlombaan akademik yang dia mampu agar dia mendapatkan catatan prestasi dan penghargaan dari guru dan orang tuanya. Di sini ada dua kasus. Yang pertama, dia mengerjakan tugas, tetapi ada di bawahnya itu adalah karena tidak ingin kena poin dari kesiswaan. Kemudian yang kedua adalah kasusnya murid yang melakukan taat terhadap peraturan, kemudian mengikuti perlombaan, tapi motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan penghargaan dari guru dan juga orang tuanya. Nah, dari itu kita dapat menarik sebuah kesimpulan ya, motivasi dari masing-masing murid Anda tersebut dalam bertindak. Kalau tadi yang pertama adalah dia melakukan sebuah mentaati peraturan itu karena takut kena poin. Kemudian yang kedua karena dia ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Baik, dari situ maka kita dapat membedakan beberapa motivasi perilaku manusia. Dan menurut siapa nih bahasanya? Dian Gosen ya? Bukan Gosen ya Bu? Bu Armi bacanya apa nih? Dian Gosen. Oke, dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi di atas, setujukah Bapak Ibu jika yang terbaik untuk kita kembangkan dalam diri murid kita adalah motivasi nomor 3? Alasannya apa kira-kira? Oke, tadi 1, 2 sudah ya. Nah, tapi kita mendukung untuk dilaksanakannya. Motivasi itu, perilaku motivasi yang muncul adalah yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, jadi jawabannya adalah kalau yang nomor 3 itu karena motivasinya intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi yang nomor 3 itu memang munculnya dari dalam diri, motivasinya intrinsik. Kalau yang 1, 2 itu adalah motivasi ya dari luar ya. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi yang muncul pada murid kita adalah motivasi intrinsik. Kalau tadi tentang motivasi, kemudian tentang hukuman. Karena kita berbicara tentang budaya positif, jadi untuk mengembangkan sebuah budaya positif, disiplin positif, biasanya kita mengacu pada sebuah peraturan. Dan peraturan biasanya ketika dilanggar, anak-anak lebih paham, lebih familiar ketika melanggar peraturan, dia akan mendapatkan hukuman. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau tadi hukuman, sekarang kita beralih ke konsekuensi. Nah, dalam pembentukan budaya disiplin ya,
Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, kemudian dari pengertian hukuman dan konsekuensi itu kita mengidentifikasi hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada beberapa kasus manakah yang termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi menurut Bapak Ibu poin nomor 1 itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Nah, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bersifat apa ini Bu? Bapak? Fisik ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00. Konsekuensi Karena mengobrol dengan teman, tapi ini bersifat fisik. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa? Ya, perbedaannya adalah karena di sini dia sesuai dengan pembelajaran yang dia tinggalkan kan, yang dia telat PJOK. Jadi kalau lari itu kan bukan sebuah hukuman kan, dia sudah tahu di dalam olahraga itu fisik akan bergerak gitu ya. Oke, kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Oke, baik, next. Ya, Bapak Ibu sudah luar biasa insya Allah untuk secara materi mungkin sudah, prakteknya juga sudah ya. Kita hanya menebalkan saja. Baik, nextnya. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, jadi ini adalah bentuk daripada apa namanya Bu, kalau dapat sesuatu itu apresiasi ya. Reward, reward yang menghukum. Jadi ada beberapa kenapa kita nanti akhirnya membuat sebuah keyakinan kelas, itu salah satunya adalah kita di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang menghukum. Kita menganggap bahwa penghargaan itu memang bagus gitu, tapi ternyata di satu sisi ada yang penghargaan itu berdampak pada si anak itu merasa dihukum gitu. Nah, ini sebagai contohnya adalah ketika anak-anak mendapatkan hadiah, dijanjikan ya di awal untuk mendapatkan hadiah ketika mereka melakukan sesuatu ya. Sementara yang dianjurkan adalah ketika anak-anak itu sudah melakukan sesuatu yang baik gitu ya, kita berikan di akhir, tapi tidak ada iming-iming di awal gitu.